Hai boloh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan saya Kang Sangglub dari Ksatrio Mawar. Pada momen kali ini saya bakalan mengajak kalian semuanya untuk berwisata religi, mengunjungi sebuah peninggalan sejarah yang berupa candi atau stupa. Seperti apa lokasi candinya? Yuk langsung saja kita ke sana, check it out. Oke, sudah sampai kita boloh, dan kali ini kita sudah berada di salah satu situs peninggalan sejarah. Dan sebelum kita masuk ke lokasinya, kalian wajib membayar loket karcis ya, sebesar Rp5.000 per orang. Dan parkir kalau mobil itu Rp5.000, kendaraan besar Rp10.000. Cukup murah untuk sebuah wisata religi atau sebuah wisata sejarah. Dan tepat lokasinya ada di Kota Malang, tepatnya ada di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kurang lebih jarak sekitar 6 km dari Candi Singosari. Dan lokasinya ini berada di kaki Gunung Arjuno. Selain candi, kita juga dapat menikmati indahnya alam ya. Kita lewat di hutan pinus seperti ini, sejenak kita memanjakan mata karena udara yang cukup segar dan benar-benar bisa merelaksasi diri. Jadi rekomendasi banget buat kalian semuanya untuk berwisata mengenal sejarah di Sumberawan ini. Oke boloh, kita sudah sampai di area Candi Sumberawan. Candi Sumberawan tidak dikenal hanya di Indonesia, tapi di kalangan mancanegara, hingga turis yang berdatangan pun silih berganti. Candi Sumberawan, candi yang dibuat dari batu andesit dengan ukuran panjang 6,25 meter, lebar 6,25 meter, dan tinggi 5,23 meter. Dibangun pada ketinggian sekitar kurang lebih 650 meter di atas permukaan laut. Candi Sumberawan ini pertama kali ditemukan pada tahun 1904, dan pada tahun 1935 diadakan kunjungan oleh peneliti dari Dinas Purbakala pada zaman Hindia Belanda, kurang lebih di tahun 1937. Dan diadakan pemugaran pada bagian kaki candi, sedangkan sisanya rekonstruksi secara darurat. Candi Sumberawan merupakan satu-satunya stupa yang ditemukan di Jawa Timur. Batur candi berdena bujur sangkar, tidak memiliki tangga naik dan polos, tidak berelief. Para ahli purbakala memperkirakan Candi Sumberawan dulunya bernama Kasurangganan, sebuah nama yang terkenal dalam kitab Nagara Kertagama. Tempat tersebut telah dikunjungi seorang raja dari Mojopahit, yaitu Hayam Wuruk, pada tahun 1359 Masehi. Sewaktu ia mengadakan perjalanan keliling, dari bentuk-bentuk yang tertulis pada bagian Batur dan Dagoba, dapat diperkirakan bahwa bangunan Candi Sumberawan didirikan sekitar abad ke-14 sampai 15 Masehi, yaitu pada periode Majapahit. Selain bangunan stupa atau candi ini, terdapat juga sumber Tirta Amerta yang diyakini sebagai air minum para dewa. Dan di sini juga terdapat sebuah mitos cerita tentang masyarakat setempat sebelum munculnya sebuah sumber atau aliran Tirta Amerta.
8 tahun sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sekelompok orang yang tengah memugar Candi Sumberawon ini dikejutkan oleh kedatangan seekor babi hutan. Petugas keamanan Belanda seketika membidikkan senapannya dan tepat sasaran mengenai babi hutan tersebut. Babi yang sudah terluka parah itu pun terperosot di sebuah kolam yang berisi air. Ajaibnya, babi itu pun keluar dari sebuah kolam. Alangkah tercengangnya para pasukan Belanda pun melihat babi itu segar bugar kemudian, padahal sudah terkena tembak dan berlumuran darah. Disinilah sumber yang terletak di sebelah selatan Sumberawon ini ditemukan. Jadi Tirtah Amertah yang diyakini sebagai air yang berkhasiat untuk pengobatan, membawa pangkat dan derajat. Dari mitos sumber tersebut, percaya dan tidak percaya kembali ke kalian masing-masing. Yang masih menjadi pertanyaan, ada apakah Raja Hayam Wuruk menapakkan jejaknya di bumi Singosari? Apakah beliau mau menyatukan Singosari dan Majapahit? Sejarah tetaplah sejarah, dan rahasia alam tetaplah rahasia alam. Yakin kebaikan akan tumbuh dan berbuah walau bukan di tempat di mana kita menanamnya. Tetap jaga iman, jaga persatuan, jaga alam semesta. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.